Ya baik, pada pertemuan kali ini kita akan membuat sesuatu objek yang mengikuti track atau pad ya. Jadi ada dua benda, yang satu menjadi panduan, yang satu lagi menjadi objek yang bergerak. Nah, pada latihan kali ini saya akan buat benda sederhana aja ya, box seperti ini. Misalnya kalau dari atas ya seperti ini ya. Kemudian ini sudah kita pastikan pakai advance ya supaya kelihatan ya. Kemudian ini segmennya ada ya segini misalnya ya. Ya ini oke, 3 aja ini ya. Oke ya, kalau sudah ini kita jadikan poly, editable poly ya. Kemudian saya mau buat pesawat ya, ini kita bisa klik sini, kemudian tekan kontrol di keyboard ya. Kemudian kita putar ya, orbit. Nah, bentar, ini di bagian bawah nih ya. Kalau Anda di pertemuan terdahulu sudah pernah ya, orbit view ya. Nah ini kan sebelahnya ada ya, ini kontrol, tekan kontrol, klik, jadi dua bidang poligon yang terseleksi. Nah jadi di dua bidang ini akan saya extrude ya. Ini pakai ini aja, kita modeling bebas ya. Kemudian ya kita buat semacam bentuk pesawat gini ya. Oke, juga pastikan untuk selesai editing itu tidak menggantung seleksinya ya. Ya jadi seperti ini. Ini saya seleksi bagian depannya. Ini modeling bebas saja ya, karena kita sudah di bagian kedua, animasi kedua ya. Ini kita pakai select and uniform ya. Di sini boleh ini semua ya, di sini ya. Ya ini pesawat ya, juga ini bebas ya, seperti menggambar bebas begitu. Oke, nah ini bagian belakang. Nah, kita modifikasi juga ya. Untuk bagian belakang ini juga sama ya, kita menggambar bebas gitu ya. Nah, ini boleh, ini kita seleksi, sekarang kita perbesar begini ya. Ya. Kemudian ini ada vertexnya di non seleksi polygon. Nah ini kan ada bevel ya. Nah, ini bevel itu sudah kita coba ya di pertemuan terdahulu ya, memberikan kedalaman dan kemiringan ya sekaligus. Nah ini seperti ini ya. Ya ya, mungkin begini aja ya untuk bahan latihannya ya. Ya boleh juga kalau Anda mau modifikasi lagi ya, ya bebas saja. Yang penting ini di latihan kita ini sudah memperlihatkan bagian depan ya, bagian depan sebuah objek dan bagian belakangnya ya. Nah kalau patch constraint nanti adalah untuk jalur ya, jalur
dasarnya ya sebuah benda ya. Nah, maka ini ya harus ada mana yang bagian depan, mana yang bagian belakang ya. Ini bebas saja ya. Oke, saya rasa begini aja cukup ya. Ini kan sudah, yang penting tampak ya, sananya depannya, sini belakangnya ya. Atau kalau mau lebih terlihat lagi ya, ini ya, misalnya ini kita inset gini ya, inset kan ada bagian yang di dalamnya. Nah, kemudian kita extrude ya, kemudian kita pindahkan vertex atasnya ini ke bagian belakang ya, gini mungkin ya. Terserah, ini Anda nanti silahkan berkreasi ya, ini silahkan saja ya. Ini begini mungkin. Oke, bisa lebih kreatif lagi boleh ya. Yang penting kita menciptakan benda yang ada bagian depan, belakang. Nah, ini atas bawahnya kelihatan ya. Nah, baik, untuk menganimasikannya ya, kita buat jalurnya dulu, tracknya dulu ya. Ini saya buat dari tampak atas saja. Ini supaya Anda bisa lihat, saya buat shading ya, seperti ini. Nah, ini kita buat jalurnya menggunakan line saja ya. Dua D ya, ini shapes 2D. Nah, ini misalnya di sini klik ya, klik ya, klik untuk selesai ya, klik kanan ya. Nah, jalurnya seperti ini. Kemudian kalau mau lebih terlihat lebih dramatik lagi ya, dramatis, ini bisa kita edit naik turunnya ya. Ya, ini agak ke atas, ini yang ini ke bawah ya. Kalau dari sini ya tampilannya kita pakai default setting. Nah, ini dari atas sudah samping ya, dari samping atau depan. Nah, ini seperti ini ya, ini lebih kelihatan ya. Nah, jadi untuk membuat supaya pesawatnya mengikuti jalurnya ini, kita animation constraint, path constraint. Nah, nanti ada garis titik-titik ini yang mengindikasikan permintaan jalur mana yang akan diikuti atau path mana yang diikuti ya. Ini kalau sudah di atasnya akan menyala ya, ininya garis atau lainnya, klik saja. Nah, ini saya masukkan dulu. Nah, ini otomatis sudah tercreate keyframe di 0 dan 100 ya. Jadi nah, ini sudah bisa terlihat objeknya sudah mengikuti jalur ya. Nah, bagaimana untuk supaya lebih nyata ya gerakannya? Nah, di sini ada follow ya, follow. Nah, follow ini akan lebih luas ya gerakannya. Klik. Nah, ini follow. Nah, ini ya gini ya. Oke, follow. Nah, tapi ini kebalik ya. Dari kalau kita mau berangkat dari sini ya, kita mudah saja nanti edit grafiknya ya. Ya, sebelum itu kita simpan dulu ya. Jangan lupa untuk selalu melakukan simpan.
Ya, ini saya simpan di path constraint pesawatku ya. Nah, terus kita bagaimana supaya jalurnya tidak kebalik Pak, ini mundur ya. Nah, ini grab editor, track view. Nah, ini kita lihat grafik pergerakannya ya. Grafik pergerakannya itu, nah ini jadi box ya, box path constraint ya. Ya, value yang kita cari adalah long path ini ya. Jadi dia ada di frame 0 ya. Nah, ini di frame 0. Nah, dia ini value nya nol ya, dan di frame 10 100 ya, value nya sekian ya. Nah, ini di sini frame 0 value nya kita balik jadi 100 ya, sedangkan di frame 100 value nya ini kan 100, kita jadikan 0 ya, tab ya. Nah, kebalik gini jadinya ya. Oke, ini seharusnya ini di bawah sini ya. Nah, ini inputannya di bawah sini ya. Nah, kalau sudah ini saya tutup aja, bisa Anda lihat ya nih. Nah, sudah ya. Untuk membolak-baliknya ya boleh ya. Ini di sini dia 100 ya, atau bisa juga di sini dia 0. Dari sini masukkan sini juga bisa. Nah, ini ya, di frame 1 sini 0, di sini dia 100 ya. Ya, gini ya. Kemudian bisa kita pakai bank ini supaya dia manuver ya. Nah, itu ada belok-beloknya. Kalau kurang ya ini bisa ditambahi. Nah, misalnya jadi 8. Nah, itu jadi bermanuver dia ya, agak miring-miring gitu ya. Kalau upside down lebih ekstrim lagi ya, seperti ini ya. Kalau sudah ya, nanti Anda tinggal animasikan, atau kalau mau masih bereksplorasi, ini sebetulnya mengubah aksis dari yang ditarik dari bendanya itu ya. Set atau tadi X betul ya, dari sini ya, sini di flip. Nah, ini mundurnya berarti dari sini 0 ya, 0. Nah, dari sini ya, 0 di 100 jadi 100 ya, jadinya begini ya. Kau berarti kalau kebalik ya begini ya. Set. Kalau mau dari posisi sini ya, berarti di sininya 0 ya, 0, dan kita flip ke sana. Di sini dia 100% ya maksudnya. Nah, nih kita lihat di sini dia 0
minus, ada pergerakan minus di sini, dia jangan minus ya, ini jadinya 100 ya. Ini berfluktuasi ya ininya ya. Nah, makanya kita pakai paling gampang tuh ya pakai ini ya. Di sini harusnya dia di posisi 0 ya, di sini 0 ya. Nah, ini sudah kelihatan. Kalau kita edit di screen atau di viewport ya begitu ya, makanya kita butuh ini track view. Nah, ini dari di sini 0, di 100 dia 100 ya. Nah, ini kalau kita play, tombol playnya ada di bawah sini ya. Nah, ini ya, ini. Nah, seperti ini ya, ini yang kita inginkan ya. Kalau dilihat dari tas tampak depan ya seperti ini. Kalau ingin di play cepat ya, di sini kan ada ya tombol untuk playernya ya. Ini saya masukkan. Nah, ini mau kita play, wah ini 1/4 ya, makanya kok sangat lambat ya. Ini play ya. Nah, ini ya. Ya, constraint itu juga bisa diterapkan dengan metode yang berbeda ya. Ini saya buat file baru ya, reset yes ya. Nah, untuk latihan kali ini juga sama ini ya, saya buat objeknya tripod ini aja ya. Nah, ini kemudian jalurnya adalah ini ya. Ya, gini aja. Klik kanan, selesai. Kemudian untuk kompleksitas ya, seperti biasa saya mainkan di ketinggian beberapa vertex saja ya. Nah, ini kalau vertexnya kurang bagus, ini ada klik kanan, ada jadi corner ya, jadi bezier ya. Bezier itu jadi smooth ya, bisa juga. Nah, ini ya, ini kalau bezier corner ini ada batang kontrolnya ya. Tapi kalau yang bezier saja ini sebetulnya yang ideal ya, karena ada kontrol yang saling berkorelasi. Kalau corner ya satu saja karena dipatahkan sebagai corner ya, gini aja. Nah, untuk teknik yang kedua ini sepertinya caranya adalah dengan menggunakan motion ya. Kemudian di sini ada controller ya, ini. Nah, ini assign controller position. Nah, ini ada tombol kecil ini. Nah, ini path constraint. Nah, dari sini ada ya path constraint ya. Oke. Nah, terus kita cari pathnya yang mana, pathnya yang ini ya. Oh, salah memilih ya.
Ini untuk mengembalikannya kita pakai position XYZ, kita pilih yang tripodnya ya, position path constraint. Nah ini kita klik yang ini XYZ path constraint, oke. Nah ini otomatis sudah ada 2 keyframe. Nah kemudian add padnya yang ini. Nah ini sudah ya, sama ya dengan yang pesawat tadi. Nah kadang itu kita kesulitan cara menghapusnya ya. Kalau menghapusnya ya berarti ya ini bisa delete pad, tapi ini masih terkunci. Kalau Anda mau gerakkan itu, coba kita gerakkan ya. Nah ini tidak bisa digerakkan karena dia secara objek dia masih constraint terhadap pad, walaupun padnya tidak ada ya. Nah kalau untuk mengembalikannya ya ini klik assign controllernya ke XYZ lagi ya. XYZ itu kan yang gerakan bebas ini. Nah Anda perhatikan juga keyframe-nya yang di 0 dan di 100 hilang ya. Nah, ini untuk menghapus ya, untuk menghapus atau melepas kembali constraint-nya atau ikatannya ya. Untuk pad constraint ya, constraint itu juga bisa kepada sebuah benda ya. Nah misalnya ini saya buat benda sederhana aja ya. Jadi tidak melulu harus berupa pad ya constraint itu. Nah ini misalnya saya buat benda box ya. Ya seperti ini. Kita buat 2 buah box. Ini kita tekan shift ya, kita geser ke sana. Oke, kita copy. Misalnya kita animasikan ya, box ini akan jatuh ya, misalnya di frame 50 ya. Ini klik kanan sini, jatuh sini ya. Ya tidak perlu persis lah ya, ya 50. Oke ya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang ini. Saya mau naikkan kembali ya, tapi ini posisi sebelumnya ya. Ini adalah posisinya seperti ini. Nah ini saya animasikan yang ini ke atas ya. Karena untuk ke atas ini kita pindah dulu pivot pointnya ya. Ini di sini ada ini pivot only. Nah ini jangan di kanannya, atau kita pindah ke ini ke bagian ujung yang lain ya. Sudah, kita matikan. Nah sekarang pusat putarannya ada di sana ya. Ini kita animasikan dengan cara menghidupkan ya untuk auto key nya. Kemudian kita naikkan kembali ke sini ya. Nah, oke, auto key nya kita matikan
ya, ini jatuh ke sini. Nah, ini harusnya dia baru mulai di frame ke 50 ya. Nah, ini tidak masalah, ini bisa kita blok, ini kita geser sini. Ya, ini. Nah, jadi animasinya akan seperti ini. Ya, kemudian ya seperti itu. Nah, jadi kita mau animasikan ya sebuah teapot ini ya mengikuti dari benda ini ya. Nah, caranya ini dengan motion ya, transform ya, kemudian di sini yang paling atas ya. Nah, kemudian kita pilih link constraint ya, klik OK. Nah, ini kita pastikan di frame 0 ya, add linknya ini box 1 ya. Ya, dia jatuh ya. Kemudian di frame 50 ini saya pindah ke frame 50 ya, kemudian add link lagi box 2 ya, ini ya. Kalau kita animasikan, kita pastikan ini putarannya 1 kali ya, kita back, zoom extend aja ya. Nah, extend, ini seleksinya saya off. Nah, ini kita, nah iya ya ya. Nah, jadi untuk constraint ya, ada yang menggunakan pad, ada yang menggunakan objek ya. Objek kita lihat di motion. Nah, ini transform ya, yang tekonya ya, coretnya, atau ya ini teapot. Nah, ini link constraint ke sebuah benda di frame 0, ini box 1 ya, di frame 50 dia box 2 ya. Ya, ini merupakan bagian dari teknik-teknik dasar saja, nanti bisa dimodifikasi menjadi sebuah adegan animasi ya, kalau Anda sambil memanfaatkan ini, memanfaatkan track view editor ya, sambil memanfaatkan track view editor. Data-datanya ada di sini, bisa dimodifikasi ya. Kita kembali ke yang pesawatku tadi, tidak usah di save, tidak apa-apa ya, untuk latihan kita sudah jelas. Nah, ini bagaimana kalau objeknya itu berupa silinder ya, ya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini karena apa ya, kita punya sudut pandangnya kurang ya. Saya perbanyaklah jadi 24, cap segmennya 1 aja ya, size-nya sudah cukup ini ya. Nah, kemudian ini silindernya jangan terlalu besar ya, seperti ini. Nah, ini kalau untuk bisa mengikuti satu pad itu juga tidak hanya animasi ya, tapi bisa juga sebuah modifier ya, namanya di sini
path deform ya. Nah ini juga bisa menggunakan path ya. Nanti ada, kalau Anda ingat kita membuat botol itu ya, ada dua benda referensi ya. Kalau ini juga menggunakan satu benda referensi, yaitu line ya. Pick path aja ke sini. Nah, kemudian pilih move to path ya. Nah, supaya kita bisa dapat gambaran bentukannya dari aktualnya ya. Nah, ini di 0 di 100, ini 100 ya. Nah, ini kalau kita animasikan, kita hidupkan auto key-nya di sini 0 ya. 0 ya nih. Di sini 0 ya, kemudian di 100. Nah, ini sudah tercreate keyframe nya ya. Nah, seperti ini. Ini jadi kita bisa menggunakan path untuk bentuk, mengubah bentuk kan, mendeformasi bentuk, juga sekaligus untuk menganimasikannya ya. Yang perlu diingat ini adalah ada kotak penanda yang ujung-ujungnya merah ini ya. Jadi sebagai tanda bahwa di situ ada perubahan value, yang mana perubahan value itu kalau kita lihat ya, animasi 3 dimensinya ya. Baik, cara saya itu untuk pertemuan kali ini. Bagian-bagian dari animasi ini ya, teknik ini semoga nanti jadi solusi ya pada saat kita punya skenario film animasi 3D yang membutuhkan gerakan yang mengikuti jalur supaya lebih mudah. Silahkan dilatih, dieksplorasi. Selamat mencoba.